Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatkul Hamam, nomor absen 18 dari kelas 1G D4 Akuntansi dan Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pengendalian kas. Nah, mungkin sebagian dari kalian belum tahu nih, apa itu kas. Nah, kas menurut SAK adalah alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan suatu perusahaan. Lanjut ke pembahasan, pengertian pengendalian kas sendiri adalah suatu kegiatan atau proses untuk mengendalikan uang tunai yang dimiliki suatu perusahaan agar jangan terlalu kecil sehingga membahayakan likuiditas atau terlalu besar sehingga menurunkan kemampuan dalam menciptakan laba perusahaan. Tentu dari pengertian ini, pengendalian kas sangat dibutuhkan oleh suatu perusahaan, khususnya dalam bidang keuangan mereka. Nah, mungkin sebagian dari kalian ada yang bertanya nih, kenapa sih perusahaan harus melakukan pengendalian kas? Nah, di sini ada 4 alasan kenapa perusahaan harus melakukan pengendalian kas. Yang pertama, yaitu uang dapat berpindah tangan dengan mudah. Yang kedua, tidak ada identifikasi pemilik pada uang. Yang ketiga, kas atau uang adalah aktiva yang paling mungkin untuk diselewengkan dan disalahgunakan oleh para karyawan, khususnya dalam lingkup internal perusahaan. Yang keempat, banyak transaksi yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan. Selanjutnya, ada 2 teori mengenai kas optimal atau pengendalian kas, yaitu teori Baumol dan teori Miller-Orr. Kita bahas teori yang pertama, yaitu teori William Baumol. Teori ini menerapkan tentang pengendalian dalam persediaan barang, yaitu sebuah perhitungan kuantitas pesanan ekonomis, atau dalam bahasa Inggris Economic Order Quantity, untuk mengoptimalkan arus kas dalam lingkup perusahaan. Lalu teori yang kedua, yaitu teori Miller-Orr. Teori ini merupakan teori yang mengembangkan model saldo kas dalam keadaan arus kas masuk dan arus kas keluar, berfluktuasi atau berubah-ubah secara random dalam setiap harinya dalam keuangan perusahaan. Berikutnya adalah manfaat umum pengendalian kas perusahaan. Manfaat umumnya yaitu mencegah terjadinya tindak kecurangan kas telah tercermin dengan dirasakannya bahwa pengendalian intern kas telah mendorong terciptanya efisiensi operasi, melindungi aktiva perusahaan terkait dari pemborosan, kecurangan, dan pencurian, serta menjamin terciptanya data akuntansi yang tepat dan bisa dipercaya oleh pengguna internal maupun pengguna eksternal dari perusahaan yang terkait. Prinsip-prinsip dalam pengendalian kas. Di sini ada 5 prinsip. Yang pertama, yaitu pembentukan pertanggungjawaban dalam lingkup perusahaan. Yang kedua, menciptakan pemisahan tugas yang jelas. Yang ketiga, prosedur dokumentasi yang jelas. Yang keempat, pengendalian secara fisik dan teknologi. Dan yang kelima, adanya verifikasi internal yang independen. Kemudian kita masuk dalam jenis-jenis pengendalian kas perusahaan. Ada 4 jenis pengendalian kas. Yang pertama, menyimpan kas perusahaan di bank. Yang kedua, memisahkan tugas otorisasi antara pemegang kas dan pencatat kas di dalam perusahaan. Yang ketiga, pengeluaran jumlah besar dengan menggunakan sebuah cek. Yang keempat, pengeluaran jumlah kecil menggunakan sistem voucher atau yang biasa dikenal dengan kas kecil. Tujuan pengendalian kas. Ada 5 tujuan dalam pengendalian kas. Yang pertama, mengamankan dan mencegah penipuan dalam lingkup perusahaan khususnya bidang keuangan. Yang kedua,
menjamin ketelitian informasi kas dalam lingkup keuangan perusahaan. Yang ketiga, mendorong adanya efisiensi dalam pengelolaan kas di perusahaan. Yang keempat, diterapkannya suatu kebijakan dari perusahaan. Dan yang kelima, pengelolaan akan likuiditas dan laba perusahaan yang mudah dan transparan. Nah, teman-teman, akhirnya kita telah sampai di penghujung materi pengendalian kas perusahaan. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan maupun ada materi yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.